Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnida Lailatul Saimah, NIM U20194065 dari kelas SPI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan dan proses berdemokrasi di dalam Islam. Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu, warga negara, dan hak kolektif dari masyarakat. Sedangkan menurut Nurholik Majid mengatakan bahwa suatu negara disebut demokrasi sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia, antara lain kebebasan masyarakat berpendapat, hak berserikat dan berkumpul. Karena demokrasi menolak diktatorianisme, feodalisme, dan otoritarisme. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ulama demokrasi. Antara lain Quran Surat Al-Imran ayat ke-159 dan Al-Syura ayat ke-38 yang berbicara tentang musyawarah. Al-Maidah yang berbicara tentang keadilan, dan Al-Hujurat tentang persamaan. Jika dilihat dari basis empiriknya, menurut ashab Mazhasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari perkumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun, begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Kemudian, apakah makna masing-masing dari elemen tersebut? Yang pertama, Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengembalian keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya, dalam Quran Surat Asyura ayat ke-38, dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Yang kedua, Al-Adalah. Al-Adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan, pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga adalah Al-Musawah. Al-Musawah adalah kesejajaran. Egaliter artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang keempat adalah Al-Amanah. Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima adalah Al-Masuliyah. Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Yang keenam adalah Al-Hurriyah.
Al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengapresiasikan pendapatnya. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Negara-negara yang memenuhi 3 ciri dasar tersebut antara lain Afghanistan, Iran, dan Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam, karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi Islam di berbagai negara berbeda-beda karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Konsep liberalisme dan partisipasi demokrasi sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin dianggap oleh para pendukungnya sebagai contoh awal sebuah negara demokratis dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni Syiah. Komunitas Islam dalam kehidupan di Indonesia. Perjuangan pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi tidak terlepas dari peran organisasi pergerakan Islam. Organisasi pergerakan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pembentuk karakter nasional di kalangan umat Islam Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia dipenuhi oleh faktor internal dan eksternal. Berikut faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Adanya keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia. Munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. Tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial, politik, dan pendidikan. Selain dipengaruhi faktor internal, kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berikut faktor eksternal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Keberhasilan revolusi Islam di kawasan Timur Tengah. Munculnya paham pan-islamisme di negara-negara Timur Tengah. Beberapa komunitas Islam di Indonesia adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam di Jawa. Ahmad Dahlan menganggap bahwa umat Islam Jawa pada masa tersebut melenceng dari ajaran agama Islam dengan melakukan ibadah-ibadah yang bersifat mistik. Selain itu, Ahmad Dahlan juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat Islam melalui kegiatan-kegiatan di bidang agama, sosial, dan pendidikan. Pada awalnya, Muhammadiyah berkembang secara perlahan karena mendapat penolakan dari komunitas agama Islam tradisional di Jawa. Namun, penolakan-penolakan tersebut tidak menyurutkan Ahmad Dahlan untuk terus mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1925, Muhammadiyah memiliki lebih dari 4.000 anggota dan berhasil mendirikan 55 sekolah di beberapa kota besar di Jawa. Selain itu, Muhammadiyah juga berhasil mendirikan balai pengobatan, panti asuhan, dan rumah duafa bagi masyarakat pribumi Nusantara. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama, pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kedua tokoh ini dibantu oleh beberapa ulama lain sepakat menyatukan komunitas-komunitas di lingkungan pesantren untuk menjadi Nahdlatul Ulama.
Pada masa pergerakan nasional Indonesia pada abad ke-20 Masehi, NU memberikan sumbangsih yang besar terhadap bidang pendidikan, sosial, dan politik di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Pada perkembangannya, Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan Nahdlatul Ulama direalisasikan melalui program pendidikan, pelatihan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan kajian keagamaan lain. Menurut program-program tersebut, Nahdlatul Ulama berhasil mengembangkan sikap nasionalisme masyarakat pribumi Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda. Komunitas Islam sendiri adalah sekelompok manusia yang kehidupannya berkonsepsinya situasi, sistem, nilai, dan keseluruhan pertimbangannya bersumber pada metode Islam. Suatu masyarakat yang hanya menghambakan diri kepada Allah. Adapun beberapa komunitas Muslim yang membantu korban pandemi virus corona sekaligus gempa bumi yang baru-baru ini melanda negara Albania. Mereka membantu dengan cara memberikan sumbangan seperti uang, makanan, minuman, dan baju. Dan mereka juga membantu membangun bangunan-bangunan yang rusak dikarenakan gempa. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan akibat gempa bumi dan pandemi sungguh banyak. Dalam 5 hingga 6 bulan terakhir, mereka menyalurkan bantuan kepada hampir 900 keluarga dalam bentuk makanan, tempat tidur portable, selimut, dan pakaian bagi warga yang harus mengungsi sementara di tenda. Bagi mereka yang terkena dampak pandemi dan gempa, bantuan itu sangat bermakna. Ini bantuan yang sangat besar, hadiah yang berharga. Selain itu, komunitas Muslim ini mencoba mengerahkan tim semaksimal mungkin untuk dapat memberikan layanan bantuan sekaligus agar siap secara finansial untuk membantu seluruh umat beragama dan warga di negara lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.